Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap bahwa RHI Renungan hari ini menjadi berkat buat ibu bapak saudara, buat saya juga tentu, dan buat semua yang menjadi pecinta RHI. Saudara, hari ini saya masih akan mengajak kita untuk episode ketiga, bicara tentang kemunafikan. Kalau yang pertama kemarin kita bicara tentang bagaimana zaman Nabi Yesaya, lalu yang kedua bicara zamannya Yohanes Pembaptis. Hari ini saya akan ajak kita berefleksi dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menegur kemunafikan itu, dan Tuhan Yesus seperti yang lain ditulis dalam Alkitab, kemunafikan adalah dosa yang menjijikkan. Dan kita akan lihat bagaimana refleksi dari firman Tuhan hari ini menjadi penting supaya kita tidak dicengkeram oleh kemunafikan. Siapkan dirimu, mari kita bersama-sama hayati tentang renungan hari ini RHI dalam tema lepas dari kemunafikan. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengecam keras tentang dosa kemunafikan. Tuhan Yesus bahkan menegur sangat keras tentang hal ini. Dikatakan, ia menjuluki orang munafik menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya boleh baca Matius 7 ayat 15. Menyamar sebagai domba, padahal sesungguhnya adalah serigala yang buas. Tuhan Yesus juga menyebut tentang Matius 23 ayat 27. Orang yang munafik itu seperti kuburan. Kuburan yang di luarnya dilabur, dicat atau pasang keramik atau porselin atau marmer. Oh, bagus sekali luarnya, tapi dalamnya itu mayat yang busuk dengan belatung yang menjijikkan. Jadi orang munafik itu luarnya bagus, luarnya oh iya, oh puji Tuhan, oh haleluya, oh bagus. Tapi dalamnya, yang tahu, oh Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu. Kita mungkin tidak tahu, kecuali kita mencermati, mengamati dengan sungguh-sungguh. Dan itulah sebabnya di dalam Matius 23 ayat 27 dikatakan seperti kuburan yang dilabur putih. Dan Yesus membenci kemunafikan. Jangan seperti kuburan, tapi jadilah manusia yang diberkati, hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan bukan kemunafikan. Nah, saudara, juga pada bagian lain diungkap bagaimana Yesus juga menyebut bahwa ternyata orang yang hidup dalam kemunafikan itu juga disebut keturunan ular beludak. Ular beludak, keturunan ular beludak. Matius 23 ayat 33. Ular yang licik, ular yang tidak tulus, ular yang membuat Adam Hawa jatuh. Ular bukan ular yang zaman sekarang ini adalah iblis. Keturunan ular beludak adalah keturunan kegelapan. Meskipun kita punya agama, meskipun kita menyatakan kita ini adalah soleh-soleha, tapi munafik. Oleh sebab itu, sebagai hambanya saya mengajak, janganlah kita hidup dalam kemunafikan. Tuhan Yesus membenci kemunafikan. Dan sebagai pengikutnya, saya, saudara, dan semua orang diajak untuk jangan hidup dalam kemunafikan, tapi belajar hidup dalam pertobatan dan meminta kuasa Roh Kudus supaya kita tidak kalah, tidak dirangket, tidak dicengkeram oleh kemunafikan, tapi kita bisa hidup dalam kebenaran. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, mari kita bersama satu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar ternyata Tuhan Yesus juga membenci dosa kemunafikan. Kami belajar hari ini kemunafikan adalah dosa yang menjijikkan.
Dan kami mau Tuhan perbarui hidup kami. Sebagai suami, sebagai istri, janganlah kami hidup dalam kemunafikan. Sebagai orang tua, sebagai anak, biarlah kami hidup dalam kekudusan dan bukan kemunafikan yang seolah-olah sebagai suami baik, istri yang baik, atau orang tua yang baik, atau anak yang baik, tapi ternyata Tuhan, tolonglah kami, terutama pecinta RHI, untuk belajar dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Allah. Inilah yang kami mohon. Biarlah kami bisa bangkit dan bertobat dan lepas dari dosa kemunafikan. Demi Kristus pengantara kami, tolonglah ya Allah. Haleluya. Amin. Saudara,